Pengertian pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan yang melanggar hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara. Hak-hak ini telah diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. 1. Konvenan mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perjanjian internasional dimaksud adalah Perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional Hak-Hak dan Politik dan International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights atau Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kedua perjanjian internasional tersebut masing-masing diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Ifdal Qasim 2021 menyatakan bahwa kedua konvenan tersebut penting dan diperlukan. Hal ini disebabkan oleh Deklarasi Universal HAM tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, ratifikasi diperlukan agar konvenan tersebut menjadi suatu instrumen yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ada pula hak asasi manusia yang disebut hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi nomor 21 128 4 Desember 1986 menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut dengan dasar setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas pembangunan ini pun dinyatakan pada tahun 1995 melalui Deklarasi Copenhagen yang menegaskan hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat perhatian untuk pembangunan yang berkelanjutan, berjanji untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta membangun mencapai perkembangan integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial untuk semua. Contoh hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Konvenan Hak Sipil dan Politik UU RI Nomor 12 Tahun 2005 dan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya UU RI Nomor 11 Tahun 2005 serta hak atas pembangunan dapat diperhatikan sebagai berikut. Hak-hak sipil, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, hak-hak politik, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih. Hak-hak kultural, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta atau hak cipta, hak pembangunan, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, hak-hak ekonomi dan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak untuk atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. 2. Menganalisis pelanggaran hak. 2. Menganalisis kasus pelanggaran hak. Mengenai hak dasar warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan komponen hak-hak sivil dan politik, komponen hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi di Indonesia, serta Deklarasi PBB mengenai hak pembangunan.
Kasus pilu tentang ART, dianiaya, gaji tak dibayar, harta dirampas merupakan contoh perbudakan masa kini. Perbudakan merupakan suatu sistem sosial masa lalu yang merebut kebebasan orang lain dengan cara dipaksa untuk bekerja demi kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Pada zaman dahulu, praktik perbudakan dapat terjadi akibat beberapa hal, seperti ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang, eksploitasi suatu golongan untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah, melanggar suatu peraturan, dan penjajahan akibat kekalahan militer. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, perbudakan merupakan perilaku keji yang tidak berkemanusiaan karena membatasi seseorang untuk hidup dengan bebas. Kasus ini merupakan suatu dari sekian banyak kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan sebagainya. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hak dan kewajiban belum berjalan beriringan. Oleh sebab itu, menganalisis kasus pelanggaran hak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menambah pengetahuan mengenai hak yang harus didapatkan sebagai manusia ataupun warga negara. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban merupakan perilaku tidak bertanggung jawab dilakukan oleh warga negara dengan kehidupan atau tidak melaksanakan kewajiban dasar sebagai manusia ataupun warga negara. 1. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yang dinyatakan dalam UUD NRI tahun 1945 di luar kewajiban-kewajiban tersebut. Terdapat pula kewajiban-kewajiban warga negara yang tercantum di berbagai peraturan, misalnya UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang sejumlah pasal yang wajib dijalankan atau menjadi kewajiban warga negara. Apabila kewajiban ini tidak dilanjutkan, akan terjadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan dapat dihukum berdasarkan UU yang berlaku. Contoh pelanggaran terhadap UU RI nomor 22 tahun 2009 yaitu sebagai berikut. 1. Parkir tidak di tempat yang ditentukan. Hal ini melanggar pasal 43. 2. Mengendarai sepeda motor tanpa mengenai helm. Hal ini melanggar pasal 57. 3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Hal ini melanggar pasal 77. Adapun contoh pengingkaran kewajiban warga negara yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. 2. Mengingkar kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 3. Tidak membayar pajak. 4. Tidak mematuhi aturan sekolah. 5. Merusak lingkungan. Adapun contoh pengingkar kewajiban warga negara yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. 2. Mengingkar kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 3. Membayar pajak. 4. Tidak mematuhi aturan sekolah. 5. Merusak lingkungan. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, stabil, dan harmonis apabila aturan negara dan warga negara saling mengetahui hak dan kewajibannya secara tepat dan proporsional, menuntut hak belakang tanpa dibimbing dengan melaksanakan kewajiban warga negara.
akan membuat kehidupan tidak seimbang. Hak dan kewajiban dilaksanakan beriringan. Tidak boleh ada yang dijalankan terlibat dahulu ataupun ditinggal. Adapun contoh pengingkaran kewajiban warga negara yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. 2. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. 3. Tidak membayar pajak. Dan 4. Tidak mematuhi aturan sekolah. 5. Merusak lingkungan. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, stabil, dan harmonis apabila antara negara dan warga negara saling mengetahui hak dan kewajibannya secara tepat dan proporsional. Menuntut hak belaka tanpa diimbangi dengan melaksanakan kewajiban akan membuat kehidupan tidak seimbang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan beriringan, tidak boleh ada yang dijalankan terlebih dahulu atau ditinggalkan. 2. Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban. Menganalisis kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dapat dilakukan dengan mengikuti alur pembelajaran ASIK, yaitu analisis, sesuaikan, inisiatif, dan kembangkan. Yang pertama, analisis, yaitu mencari fakta secara mendalam mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 2. Sesuaikan, yaitu menyesuaikan fakta kasus pelanggaran hak atau kewajiban dengan peraturan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban warga negara. 3. Inisiatif, yaitu berusaha melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan hasil analisis temuan mengenai tindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 4. Kembangkan, yaitu menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, negara akan berjalan dengan baik bila warga negara mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya, ada beberapa hal yang merupakan kewajiban negara. Demikian pula dengan hak. Ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hal yang menjadi hak dari warga negara. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh warga dan juga warga negara harus seimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin hanya menuntut haknya saja, sedangkan kewajibannya diabaikan. Bila hanya ada orang yang hanya menuntut haknya saja, maka pasti merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.